Para ulama-ulama terdahulu mengajarkan kepada kita tentang pekerjaan kita sehari-hari. Mereka mengajarkan kepada kita bagaimana caranya supaya dalam hal kita berpakaian dan seumpamanya kita bisa mempertanggungjawabkan di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari kita pasti berpakaian. Pasti berpakaian. Nah, berpakaian itu supaya jadi baik, supaya jadi manfaat di dunia dan akhirat, mesti diniatkan imtitsal amrillah, menjunjung perintah Allah, fi satril aurati, pada menutup aurat. Allah menyuruh menutup aurat. Jadi kita menutup berpakaian. Niat kita apa? Pertama, menjunjung perintah Allah dalam menutupi aurat kita. Nah, pakaian ini banyak kita berisi. Tentu ada selembar. Ada pakaian yang baik, ada pakaian yang kurang baik. Ada pakaian yang bagus, ada pakaian yang biasa. Nah, kadang-kadang kita hendak ambil pakaian yang paling baik. Nah, kenapa garang maka ambil pakaian yang paling baik dalam lemari? Kadang ambil pakaian yang biasa. Nah, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi para ulama mengajarkan kepada kita, wa idza akhadha ajmala thiyabihi falyanu idhhar syukri wal jamal. Apabila kita mengambil pakaian yang baik, maka niatkanlah di dalam hatimu untuk menampakkan syukur dan menampakkan keelokan. Hendak memakai baju yang baik hari ini, atau hendak menukar baju yang mahal. Napa niatnya supaya jangan tersalah, menampakkan syukur dan keindahan. Bujur kada bujurnya niat di dalam hati itu Allah yang menilai kaina. Ambil pakaian yang baik, niat kita apa? Supaya indah, supaya baik, supaya elok, dan menampakkan syukur kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala abdihi." Allah Ta'ala itu suka bahwa dilihat bekas nikmatnya atas hambanya. Kalau kita bisi duit selamari, tahulah orang, kadangnya tahu orang mau disimpan dalam kamar duitnya. Nah, Allah kada katuju nikmat itu kada kelihatan orang. Kalau kita tukarakan pakaian yang baik, perhiasan yang baik, lalu nikmat Allah jadi kelihatan pada diri kita. Nah, Allah katuju nikmat itu dilihat orang. Nah, jadi kita memakai pakaian yang bagus-bagus itu niatnya apa? Supaya dilihat orang, nikmat Allah ini ada padaku. Itu namanya izharus syukri, menampakkan syukur. Nah, Allah suka bahwa dilihat bekas nikmatnya Allah atas diri hambanya. Ini tentu halnya sifatnya yang boleh. Amun nang haram kada kau dikisah itu. Nang haram kita sudah tahu kada kau dirubah dengan niat nang macam apapun. Ini nang perkara boleh atau perkara nang sunnah, nang ibadah. Nah, jadi niat kita menampakkan syukur dan keelokan. Rasulullah bersabda, "Innallah jamil yuhibbul jamal." Allah Ta'ala itu elok dan Allah suka akan yang elok-elok, suka akan yang indah-indah. Nah, jadi kada salah kita nukar baju nang larang, nukar apa kana larang, memakai apa kana larang, asal niat kita bujur-bujur, bahwa itu semata-mata untuk menampakkan syukur agar nikmat Allah dilihat pada diriku dan menampakkan keelokan, karena Allah suka dengan yang elok. Nah, wa idza akhadha adwana thiyabihi, kalau dia mengambil pakaian yang murah,
pakaian yang biasa. Ini banyak pakaian biasa yang biasa ada, yang baik ada. Kenapa anak menjuhur pakaian yang biasa-biasa aja? Nah, kayak apa niatnya supaya jangan salah? Falyanwi tawadhu'an lillahi ta'ala, hendaklah dia berniat tawadhu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan tawadhu. Baju nang larang ada, nang sadang ada, nang murah ada. Nukar nang murah. Kenapa makan nukar nang murah? Padahal duitnya cukup segan nukar nang larang. Kenapa nukar nang murah? Bukan pamalar kada. Cuma hendak tawadhu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah bersabda, "Man tarakal libas tawadhu'an lillah wa huwa yaqdiru alaih, da'ahu Allah yaumal qiyamah ala ru'usil ashhad hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil jannati sya'a yalbasuha." Ujar Nabi kita, siapa meninggalkan pakaian-pakaian elok, meninggalkan pakaian-pakaian mewah karena tawadhu lawan Allah, padahal dia mampu untuk membeli yang ilok-ilok itu, dia mampu membeli yang mewah-mewah itu, tapi kada mau semata-mata karena tawadhu, di akhirat kaina Allah panggil dia di hadapan para saksi-saksi dan Allah berikan dia pilihan dari pakaian-pakaian surga apa yang dia ingin pakai. Jadi memakai pakaian yang biasa jadi baik kalau niatnya baik, memakai pakaian yang bagus pun jadi bagus kalau niatnya bagus. Nang kada baik itu kita nukar pakaian yang larang, memakai pakaian yang larang supaya harat pada orang. Nah itu nang kada bagus, supaya kada ada saingan. Nah itu kada boleh. Padahal berpakaian itu baik, berpakaian itu boleh. Cuma karena niatnya hendak bagak tadi, niatnya hendak jangan disamai orang. Mun aku nukar nang 1,5 juta, orang banyak aja nang kawan nukar. Mun aku nukar nang 10 juta, orang kada kawannya nukar. Nah itu nang kutukar. Nukar pakaian nih. Nah itu iya nang jar Nabi kita, man labisa sauba syuhratin albasahullah yaumal qiyamah sauba madzallatin summa yaltahibu fihi ila pinnar, summa yaltahibu fihi pinnar. Siapa-siapa yang memakai pakaian untuk kemasyhuran, memakai pakaian untuk maharati pada orang, memakai pakaian supaya dianggap orang inya itu sugih, memakai pakaian supaya dianggap inya itu macam-macam. Nah kayaknya di hari kiamat Allah pakaiani dia pakaian kehinaan yang bernyala api padanya di dalam api neraka. Jadi para ulama mengatakan, wa man labisa siyab ala niyyati riya'in wa kibrin fayu'aqabu alaihi. Siapa memakai pakaian dengan niat ria, memakai pakaian dengan niat ria dan sombong, maka dia akan disiksa atasnya. Nah karena niatnya, pada pakaiannya boleh-boleh aja, pakaiannya mubah aja, cuma karena niatnya tadi bagak, niatnya hendak melebihi pada orang, niatnya hendak dipuji orang dengan pakaian itu, akhirnya dia disiksa di hari kiamat. Nah jadi pakaian ini kadang-kala dianggap inting. Kenapa? Karena kita sehari-hari berpakaian. Mun saben hari niatnya salah, dosa di situ sering banyakkan sudah.